Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Telah terjadi suatu musibah terhadap atau apa yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa yang melakukan sebuah hal yang di situ sangat-sangat tidak pantas sekali dilakukan oleh orang-orang yang di situ sedang mencari ilmu ya. Mereka joget-joget, nyanyi-nyanyi, berpesta pora dan seterusnya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Tapi alhamdulillah teman-teman mahasiswa banyak yang memberikan nasihat, banyak memberikan kritik dan seterusnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Namun sayang sekali pasti saja memangnya dalam suatu perkumpulan, suatu komunitas ada saja yang syadz, ada saja yang keluar daripada jamaah. Ada teman saya ya, yaitu Muhammad Jihan Muqaddas, justru malah membela perbuatan yang tidak baik itu, musibah akhlak tersebut. Ini teman saya yang satu ini malah membela mereka dan mengkritik teman-teman mahasiswa yang di situ, mengecam, menasihati, mengkritik perbuatan yang tidak baik itu. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Teman saya yang satu ini itu memang saya sudah kenal dan memang dia agak kecenderungan terhadap orang-orang liberal ya. Dan kita lihat nanti, kita akan lihat bagaimana tulisan dia yang di situ mirip sekali dengan orang-orang pluralisme, orang sekuler ya, dalam memberikan argumen sebagai pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa itu yang tidak baik itu. Saya akan menanggapi daripada saudara Jihan Muqaddas tersebut yang di situ beliau menulis dengan tulisan berjudul "Tidak ada yang salah dari pesta Foria". Saya akan menanggapi beberapa poin saja ya daripada tulisannya ini yang perlu untuk ditanggapi ya. Mahasiswa Indonesia di Mesir selanjutnya disingkat mahasiswa terbilang majemuk, heterogen dan plural. Ini adalah narasi yang seperti ini itu akrab atau identik dengan orang-orang pluralisme ya. Orang-orang pluralis itu suka sekali mendengungkan atau mengajak atau menyuarakan dengan bahasa seperti ini. Kita ini bangsa yang majemuk, kita ini bangsa yang plural, jadi tidak boleh menyalahkan satu sama lain, tidak boleh merasa hanya dia yang benar saja, begitu. Dan kalau mereka orang-orang pluralisme itu mengajak untuk tidak boleh menyalahkan agama yang lain, atau tidak boleh, sekurang-kurangnya ya, tidak boleh menganggap agama lain itu salah dan hanya kita yang benar. Itu orang-orang pluralisme. Namun teman saya ini, Jihan Muqaddas ini mendorong atau menggiring agar kita semua sebagai para pencari ilmu di sini, karena mahasiswa itu majemuk, maka tidak bolehlah saling menyalah-nyalakan atau tidak boleh menganggap tidak baik atau tidak pantas dan seterusnya. Ini bahaya sekali saudara, ini bahaya sekali. Narasi demikian sangat-sangat berbahaya sekali ya. Kalau mereka orang-orang pluralisme, ya bisa kufur karena menganggap semua agama benar, yang lain tidak salah dan seterusnya. Tapi kalau dalam konteks ini ya sama bahaya juga ya. Sama bahaya juga. Kenapa? Kalau ajakannya demikian karena plural, karena majemuk, maka tidak boleh menyalahkan atau tidak boleh dikritiki dan seterusnya. Maka nanti akan ada bahaya apa? Ta'til ya, mengkosongkan atau menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bahaya sekali saudara ya, karena kenapa bahaya? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk min usul syariah, termasuk kewajiban, termasuk dasar daripada syariat ini, kewajiban yang mesti dilakukan sampai hari kiamat, tidak boleh ditinggalkan ya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini adalah poin pertama ya. Kemudian setelahnya yang ingin saya tanggapi pada paragraf ketiga ya,
Jelasnya standar kepantasan dijadikan acuan oleh sebagian mahasiswa dalam menilai sejauh mana kebenaran suatu acara. Bagi mereka, standar kepantasan dinilai kebenaran ibarat dua kaki yang saling berkesesuaian. Yang benar adalah yang pantas, silakan dilakukan. Yang tidak benar adalah yang tidak pantas, jangan dilakukan. Sayangnya standar kepantasan seringkali bersifat asumtif, relatif, dan tidak pakem. Ya, ini lagi-lagi, ini mirip sekali dengan narasinya atau cara berpikirnya orang-orang liberal. Mereka menganggap bahwasannya hal-hal fenomena apapun itu sifatnya atau kebenaran atau ketidakbaikan atau ketidakbenaran itu sifatnya relatif, sifatnya asumtif, sifatnya nisbi gitu kan ya. Dan ini teman saya itu berpikir demikian, bahwasannya joget-joget, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, campur laki-laki perempuan itu tidak pantas, itu adalah batasannya adalah asumtif, asumsi, atau apa? Nisbi atau relatif, tergantung yang meyakininya. Ini sangat-sangat liberal ya. Cara berpikir ini adalah cara berpikir khas orang liberal. Nisbiyah, nisbiyatul haqiqah, atau subjektivitas, atau relativism, gitu kan ya. Orang-orang relativism, liberal. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Seorang, ya Jan Muqaddas ini saya kenal, dia orang santri, dia mondok, ya sangat-sangat disayangkan sekali. Dia menganggap bahwasanya nyanyi-nyanyi, joget-joget, campur laki-laki perempuan, jingkrak-jingkrak dan seterusnya, itu kejelekan yang sifatnya asumtif, sifatnya relatif, tergantung orang yang menganggapnya. Tidak ada kepakeman. Ini orang santri, seakan dia tidak pernah baca kitab-kitab Turoth, kitab-kitab fikih yang menjelaskan. Apalagi Syafi'iyah yang tegas melihat perempuan itu haram secara mutlak, semuanya itu aurat, semua badan perempuan itu aurat. Itu Syafi'iyah. Seakan dia tidak baca Al-Quran, bahwasannya hal sepertinya sudah dibahas. Bagaimana akhlak perempuan yang soleh itu seperti apa. Dalam Al-Quran misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa, in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Allah Subhanahu wa taala di sini berkata kepada istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalian itu tidak seperti perempuan-perempuan yang lainnya. Kalau kalian bertakwa, maka janganlah berkata dengan perkataan yang mendayu-dayu. Maka di situ akan memicu orang-orang yang hatinya punya penyakit itu tertarik terhadap kamu, terhadap kalian. Dan berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf. Ya, kita akan lihat nanti ma'ruf itu apa maknanya. Kemudian waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan berdiamlah di tempat-tempat kalian, di rumah-rumah kalian. Tidak boleh berhias-hias bagaimana hias-hiasnya atau solek-soleknya orang-orang jahiliyah yang pertama dulu. Ini sudah dijelaskan. Jadi tidak bisa dikatakan relatif, tidak bisa dikatakan tidak pakem. Ini akhlak yang di situ sangat-sangat pakem dijelaskan dalam Al-Quran. Jihan Muqaddas itu baca Quran dan difahami ya. Jadi begitu. Jangan bacaan-bacaan kesukaannya bacaan orang-orang liberal dan seterusnya. Nanti dulu itu, kalau antum sudah kuat akidahnya, syariatnya sudah kuat, baru baca mereka-mereka nanti nggak akan berbahaya. Sehingga antum jadi terpengaruh oleh mereka. Kita lihat di sini. Walaupun di sini khitabnya kepada istri-istri Nabi, ya secara letterlek ayatnya, tetapi di sini juga khitabnya kepada seluruh perempuan-perempuan beriman. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, hadhihi adabun amarallahu biha nisa'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nisa'al ummah tabaun lahunna fi dzalik. Nisa'ul ummah juga perempuan-perempuan umat ini juga diperintahkan untuk mengikuti adab seperti itu. Bahwa tidak boleh berkata lembut, mendayu-dayukan, melagu-lagukan ketika ada laki-laki yang tidak mahram. Tidak boleh, apalagi nyanyi-nyanyikan, bikin sorak-sorai, bikin tertarik dan seterusnya. Itu akan memicu fitnah dan muqaddimatuz zina. Ya. Dan terus gimana? Adabnya bagaimana ketika ada laki-laki yang tidak mahram? Wa qulna qawlan ma'rufa. Berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Di sini dijelaskan
Ai la tukhatibul mar'atu al ajaniba kama tukhatibu zaujaha. Tidak boleh perempuan yang berkata kepada laki-laki yang tidak mahram itu sebagaimana perkataannya kepada suaminya, yaitu perkataan lembut. Di sini dikatakan dalam tafsir Ruhul Bayan, ya, wa qulna qawlan ma'rufa ba'idan anit tuhma wal itma', jauh daripada tuhma kecurigaan atau fitnah lah ya, wal itma' menggoda. Apa bijiddin wa khusyunah. Jadi ma'ruf di sini, perkataan ma'ruf itu apa maknanya? Jid, kesungguhan, ngegas. Khusyunah, kasar. Jadi begitu akhlaknya. Akhlak nisa yang solehah itu seperti itu. Berkata dengan agak ngegas, agak jutek gitu ya kepada laki-laki yang bukan mahram. La bitakassurin wa taghannujin kama yaf'aluhul mukhnith. Tidak dengan memecah-mecah suara, melagu-lagukan, mendayu-dayukan, melenggok-lenggokkan. Taghannuj itu genit, tidak boleh. Kama yaf'alul mukhnith. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh bencong. Ya, fazina min asbabil halak al-ma'nawi, kal marad min asbabil halak as-suri. Zina itu termasuk kehancuran maknawi jiwa kita. Sebagaimana marad sakit itu termasuk sebab daripada kehancuran surah. Ya, zahir kita, tampilan kita. Apa sebabnya perzinahan itu? Wasababuhu al-mulayanah wal mutawa'ah. Sebabnya itu berkata dengan lembut. Jadi nggak boleh saudara. Apalagi sampai dilagu-lagukan seperti itu. Apalagi sampai diindah-indahkan suaranya. Itu fitnah luar biasa. Kita lihat terus. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Ai tabarrujan mithla tabarrujin nisa fi ayyamil jahiliyah al-qadimah. Ya, yaitu tabarruj atau berhias-hias atau bersolek-solek sebagaimana apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di masa jahiliyah yang dulu. Di sini dikatakan dalam hadis sinfani min ahlin nar lam arahuma ba'd, yakni fi asrihi alaihi salatu wasalam. Apa? Qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribu bihan nas. Ada dua kelompok yang ahli neraka yang Nabi SAW belum pernah melihat di zamannya, karena zaman itu li taharati dzalikal asr, ya. Karena waktu itu, waktu zaman Nabi masih zaman bersih ya kan, belum ada kejadian seperti itu. Apa? Yaitu suatu kaum yang mereka itu mempunyai pecut, mempunyai cabuk, menyambuk ya, sebagaimana ekor daripada sapi yang untuk dipukulkan kepada manusia. Kemudian apa? Wanisaun kasiyat ariyat, perempuan-perempuan yang memakai pakaian tapi sebenarnya itu mereka telanjang. Mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnamil bakhtil ma'ilah. Mereka melenggak-lenggok, mereka mencondong-condongkan. Kemudian di kepala mereka seperti ada punuk. Punuknya seperti punuknya unta. Ya. Mereka itu apa? La yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu mimma sirati khamsumi'ati am. Dan aroma daripada surga itu tercium daripada sejauh perjalanan selama 500 tahun. Tetapi orang-orang perempuan yang demikian itu tidak akan mencium aroma daripada surga tersebut. Itu sudah dijelaskan. Kita lihat dalam tafsir An-Nasafi. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ayil qadimah. Wat tabarruj at-tabakhtur fil masyi au izharuz zinah. Maksud tabarruj itu ya, itu apa? At-tabakhtur. Jingkrak-jingkrak. Ini dalam Al-Qur'an ada. Ya, sudah dijelaskan. Maksud daripada tabarruj itu apa? At-tabakhtur. Jingkrak-jingkrak, joget-joget. Dalam apa? Berjalan. Ini larangan dalam Al-Quran. Jadi bukan relatif. Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Ada dalam agama, dalam fikih ada. Ya, saudara saya Jihan Muqaddas hafizahullahu ta'ala, ya,
Kemudian yang saya ingin tanggapi lagi, berjingkrak-jingkrak tidak melulu soal etika yang buruk, nalar yang cetek, dan jiwa yang kotor. Ia memiliki makna-makna lain yang pembacaannya hanya dapat ditemukan dalam dunia permusikan. Wah, saya menyayangkan sebagian mahasiswa yang hanya membaca fenomena jingkrak ini dari kacamata keagamaan. Sebab musik sebagai sebuah kesenian mempunyai ciri dan nilai tidak cukup apabila dibaca dari sudut pandang keagamaan saja. Ini narasi seperti narasinya orang yang sekuler ya. Kayak tidak suka atau memandang bahwasanya orang ketika menganggap atau memandang suatu fenomena, suatu perbuatan itu dari sisi agama, itu dinyinyir gitu ya. Ini apa maksudnya? Apakah nanti sudut pandang dari kemusikan itu di atas daripada keagamaan? Kalau agama mengatakan itu nggak boleh, kemudian di situ dibolehkan karena di situ dianggap baik oleh sisi kemusikan. Dan menurut saya alasan seperti ini itu terlalu menganggap mengkerdilkan orang-orang mahasiswa kita, para tulabul azhar di sini ya. Jihan Muqaddas ini menganggap para mahasiswa ini bodoh semua gitu kan, sehingga mau percaya dengan alasan Anda jingkrak-jingkrak itu ada pembenarannya gitu. Tidaklah ya, tidak. Orang yang nalarnya itu nggak perlu cerdas-cerdas, sangat. Itu sudah paham lah. Itu apa sih maksudnya? Itu apa dorongannya, motifnya itu apa? Jadi nggak perlu untuk dalil, nggak perlu untuk referensi, nggak perlu. Dan sekali lagi, ya narasi seperti ini itu mirip orang-orang sekuler yang kayak memandang sinis terhadap pandangan terhadap agama dalam suatu fenomena. Kita itu dalam 24 jam tidak bisa tidak dipandang dari sisi keagamaan. Apapun perbuatan kita, baik ucapan, baik pekerjaan, semuanya pasti kena sisi pandang agama, hukum agama pasti. Hukum mukallaf itu pasti kena bagi kita. Kita tidur 24 jam semuanya kita pasti kena hukum. Tidur, makan, apa? Nggak bisa kita itu nggak terkena hukum. Tidur, makan, sholat, tidur lagi, terus apa lagi? Ngaji, baca Quran, berangkat kuliah, semuanya kena hukum semuanya. Boleh, wajib, sunnah, dan seterusnya. Tidak bisa terlepas daripada hukum agama, saudara. Anda mau terlepas daripada hukum agama, tidak mau mengikutkan agama, itulah sekuler. Kok bisa? Cara pandang seorang yang azhari, seorang yang di situ santri, menganggap sinis cara pandang agama, worldview agama, worldview Islam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jihan Muqaddas hafizahullah ta'ala wa yuslihu ahwalahu wa afkarahu ya Rabb. Kemudian ya, baca usul fikih misalkan ya, Al-Wajiz fi usul fiqh Islami karya Syekh Mustafa Az-Zuhaili. Di situ dijelaskan bahwasanya hukum itu apa? Hukum agama itu apa? Khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Khitab Allah Subhanahu wa taala, titah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan af'al, pekerjaan-pekerjaan orang mukallaf. Apa itu af'al? Af'al itu amma ma'nahu huna, yaitu af'al fit ta'rif fa huwa kullu ma yasduru 'anil mukallaf wa tata'allaqu bihi qudratuhu min qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin aw taqririn. Mithlu darb bil yad wal masyi bil rijal wal kalam bil lisan wan niyat wal i'tiqad. Semuanya kena semua af'al mukallaf. Memukul, baik berjalan, baik berbicara, baik niat sekalipun. Itu kena hukum semuanya, tidak bisa nggak kena. Segala apapun yang keluar daripada orang mukallaf itu kena hukum semuanya. Ya. Kita mau keluar dari mana? Kalau kita itu mau Islam, kalau kita berserah diri kepada agama dan kita masuk Islam, kita harus kena konsekuensi hukum yang ada kapanpun selama dia itu Islam. Selama kita itu Islam. Tidak bisa kita terlepas daripada hukum atau cara pandang agama. Pasti agama akan selalu mengikuti kita, itu baik itu buruk, itu baik itu buruk. Ya. Jadi nalar sekulernya dihilangkan, Jihan Muqaddas ya, dihilangkan. Dan Syekhul Azhar ya, Muhammad Al-Khudar Al-Husain itu mengatakan dalam kitabnya Al-Ilmaniyah wa Dhalalu Fasluddin Anis-Siyasah, thalathu haqa'iqa kullu wahidatin minha syatrun minal Islam.
Tiga hakikat yang di situ setiap daripada tiga tersebut itu bagian daripada Islam. Umum berisalati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam washtimalu syari'atihi binususiha wa usuliha ala ahkamin ma la yatanaha minal waqa'i. Dan keuniversalan daripada syariatnya dengan nas-nasnya, dengan nususnya, ya, dan usulnya kepada seluruh hukum apapun yang tidak terbatas. Waqa'i' la yatanaha. Semua apapun kejadian itu pasti kena hukum yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Ini Syekhul Azhar ini ya. Muhammad Al-Khadir Husain. Kemudian yang ingin saya tanggapi lagi, naif kiranya apabila kita terburu-buru menjustifikasi sekelompok yang hendak meningkatkan kualitas dan mengasah bakat di ranah musik sebagai orang-orang yang melenceng dari orientasi mahasiswa umum. Saya kira Festaforia hanya selingan sesaat yang tidak melalaikan tugas utama mereka sebagai pelajaran di Azhar Tabik. Dia menganggap bahwasanya perbuatan seperti itu nggak mempengaruhi sama sekali, wong sekali-kali aja dalam setahun berapa kali gitu kan. Dia itu meremehkan suatu maksiat. Dia meremehkan suatu maksiat. Ini bahaya sekali saudara. Maksiat sekecil apapun itu kita tidak boleh meremehkan. Karena kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan murka. Dan kita tidak tahu kapan kita itu mati. Gimana kalau mati pas waktu itu? Dan sebaliknya juga, kita tidak boleh juga meremehkan ketaatan apapun. Kita tidak tahu bahwasanya ridho Allah itu berada di mana. Ya, tidak boleh saudara mengecilkan atau meremehkan suatu maksiat sekecil apapun. Di sini ya Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain berkata radhiyallahu anhuma, innallaha akhfa arba'atan fi arba'ah. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 4 hal terhadap 4 hal. Dalam 4 hal. Menyembunyikan 4 hal di dalam 4 hal. Pertama, akhfa ridahu fi ta'atih fala tastasghiranna syai'a. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan ridhonya terhadap ketaatannya. Maka jangan sampai mengecilkan suatu ketaatan sedikit pun. Walaupun kecil, nggak tahu kita bahwasanya di situ jangan-jangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali itu dapat ridho Allah ketika membiarkan atau memberikan sedekah tintahnya agar diminum lalat. Perempuan yang di situ bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan minum kepada anjing dan seterusnya. Ya. Perempuan yang pezina ya itu ya, dimaaf gara-gara hanya memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Kemudian ya, min ta'atihi farubama wa faqaridahu wa anta la ta'lam. Barangkali kita tidak tahu bahwasanya di situ di taat yang kecil itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa akhfa sukhtahu fi ma'siyatihi fala tastasghiranna syai'a min ma'siyatihi farubbama wafaqa sukhtahu wa anta la ta'lam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya, marahnya kepada maksiat terhadapnya. Maka jangan sampai kita mengecilkan sedikit pun kemaksiatan terhadapnya. Farubbama wafaqa sukhtahu wa anta la ta'lam. Barangkali dalam kemaksiatan tersebut Allah Subhanahu wa taala itu ada murka di dalamnya. Murkanya kepada maksiat tersebut, kepada hamba tersebut. Jangan sampai kita merendahkan maksiat apapun. Kita tidak tahu, jangan-jangan di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak tahu mati kapan, jangan-jangan mati bisa pas waktu itu kayak gitu. Kalau mati pas waktu itu gimana? Nah itu. Yang ketiga, wa akhfa ijabatahu fi da'watihi fala tastakhiranna syai'a min du'aihi farubama wafaqa ijabatahu anta la ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan pengkabulan terhadap doa, itu terhadap doa-doa seorang hambanya. Jangan sampai merendahkan atau menganggap enteng daripada berdoa. Barangkali kita itu mengepasi waktu di mana Allah memberikan atau mengkabulkan doa tersebut. Wa akhfa waliyahu fi ibadihi fala tasghiranna 'abdan min ubaidillahi farubama yakunu waliyahu wa anta la tadri. Jangan sampai kita merendahkan siapapun, barangkali itu wali. Itu, jangan sampai kita merendahkan kemaksiatan sedikit pun. Hatta misalkan 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali tidak boleh.
kita tidak tahu berkah Allah di mana. Jadi begitu ya, itu saja. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sa'adah, bahagia dalam dunia dan akhirat, dan kita diberikan futuh terhadap ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.